Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Baik, hari ini kelihatannya anak-anak kami sangat serius untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Saya lihat dan kelihatan wajah anak kami sangat berseri-seri, ya kan? Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai proses belajar kita pada hari ini, seperti biasanya, sebelum kita memulainya, kita akan menyerahkan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. kepada anak kami Indah untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul Aku Anak Tuhan Yesus 3. Ya. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan Bapa, di mana tadi rumah kami hingga sampai di gedung sekolah ini. Tuhan telah menolong kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan memulaikan proses mata pelajaran kami. Ikutlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Bantulah Bapak Ibu guru kami, dan lebih-lebih teman-teman kami yang belum sempat hadir pada hari ini. Tuhan, hanya ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih pada anak kami Indah telah membawa kita dalam doa pada pagi hari ini. Dan sekarang Ibu mengabsensi kalian. Indah, Ada Bu. Lesti, Ada Bu. Lovis, Ada Bu. Lois, Ada Bu. Rizky, Ada Bu. Mesra, Ada Bu. Axel, Ada Bu. Risti, Ada Bu. Grace. Ada Bu. Baik, semuanya hari ini hadir semuanya. Bagaimana kerapian anak-anak kami? Ada yang tidak pakai sepatu? Tidak Bu. Semuanya pakai sepatu? Sudah Bu. Semuanya bawa peralatan alat tulis? Sudah Bu. Ada yang tidak bawa pulpen? Tidak Bu. Baik, anak kami benar-benar sudah terlengkapi semua alat tulis, baik pun kerapian hari ini sudah lengkap semua. Terima kasih buat anak-anak kami semua. Hari ini anak-anak kami kita akan melanjutkan proses belajar kita seperti biasanya. Anak-anak kami, sebelum kita masuk pada pelajaran yang baru, pada judul yang baru, perlu kita mengingatkan materi Sebelumnya. Mana tahu anak-anak kami belum membaca di rumah. Nampak nanti siapa yang belum membaca di rumah. Tidak tahu materi yang telah kita pelajari kemarin. Sebelum kita masuk pada judul yang baru atau materi yang baru, Ibu mengingatkan kalian apa materi sebelumnya. Kalau anak-anak kami sudah belajar di rumah, siapa yang masih ingat materi? Saya, Bu. Oh, banyak kali ya yang tahu. Oke, Indah. Pernah di lingkungan rumah. Oh, bermain
sudah belajar di rumah. Siapa lagi? Saya Oh, silakan. bermain di lingkungan rumahku. Iya, bermain di lingkungan rumahku. Ini benar-benar anak-anak kami sering buka buku. Yang tidak bisa membuka buku tidak tahu apa materi sebelumnya. Ini anak kami lagi. Lesti bisa? Bisa ya? Oh bisa, silakan. Apa artinya bermain? Oke, duduk bermain di lingkungan rumahku. Ya, ini anak-anak kami sudah semua belajar di rumah. Sudah mempersiapkan diri untuk bisa menerima pelajaran hari ini. Ya, nunggu terus-menerus belajarlah di rumah supaya kalian menjadi anak yang baik kelak. Kini atau hari ini kita masuk pada pelajaran yang baru atau materi yang baru yang berjudul dari tema 2, bermain di lingkungan rumah. Dengan subtema bermain di lingkungan rumah. Teman, itulah judul daripada pelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak kami tetap bermain di rumah. Bermain di lingkungan rumah, bukan hanya bermain di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Ketika anak-anak kami ada di lingkungan sekolah, ketika anak-anak kami berada di lingkungan rumah, ketika anak-anak kami berada di lingkungan teman, di lingkungan tetangga, pasti anak-anak kami, apa kerjaan anak kami adalah bermain. Sudah otomatis anak-anak kami bermain. Tidak ada alasan apapun pulang sekolah, apa kerjaan anak kami adalah bermain. Bermain. Apalagi kalau pada teman yang baru. Pasti anak-anak kami ajak, ayo kawan, kita akan bermain. Kita akan bermain kelereng, kita akan bermain lompat-lompatan. Pernah itu kan? Pernah. Bermain kelereng? Pernah. Ya, kalau hanya sendiri itu tidak mengasingkan. Itu tidak mengasingkan. Tapi kalau ada teman terlalu asik kita bermain sehingga lupa untuk makan karena terlalu asik untuk bermain. Benar itu? Benar. Kalau pulang sekolah nanti dulu ada teman, nanti dulu mama, nanti dulu buka baju. Ini sering-sering terjadi. Pasti sering terjadi pada anak-anak kami. Itu namanya bermain di lingkungan. Ini sekarang materi kita sekarang anak-anak bermain di lingkungan rumah. Apa aja bermain. Ketika anak kami pulang sekolah, ketika anak kami pulang dari kebun membantu orang tua, apa yang kerja anak kami? Bermain dulu. Ini tadi kata ibu pulang sekolah lupa tukar baju. Ya nanti dulu ya ma, nanti tukar baju. Ada teman ngajak bermain kelereng, ngajak lompat-lompatan, ngajak main pohon-pohonan. Nanti dulu ya ma, sehingga baju anak-anak kami itu bisa jorok, bisa kotor karena lupa untuk tukar baju. Bisa juga lupa untuk makan. Bisa jadi karena asik tadi bermain. Hari ini anak-anak kita belajar tentang bermain di lingkungan rumah. Ada cerita nanti asik. Ini cerita yang baru. Ini cerita tentang seorang anak mengajak teman-temannya untuk bermain. Mari buka buku halaman 13. Sudah buka semua kan? Sudah. Mungkin anak-anak kami ini sambungan kemarin yang telah kita pelajari tentang bermain. Sebelum kita melanjutkan, ini judul daripada anak kami yang kita pelajari hari ini adalah seorang anak
memetik buah jambu. Ini anak-anak sekalian, sama sebaya kalian seumuran. Seumuran kalian anak-anak ini. Kita tahu nanti teksnya setelah kita baca. Nanti ibu jelaskan bagaimana isi teks bacaan tersebut. Maka saya mintakan kepada anak kami Grace untuk membacakan teks yang kita pelajari hari ini. Dengarkan, yang lain dengarkan, biar temanmu membaca. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Oke, sudah dengar? Yang dibacakan tadi anak kita atau teman kalian Grace memetik jambu di rumah Udin. Nanti kita teruskan untuk membaca anak-anak ya. Ibu jelaskan sedikit. Ini tadi kita dengar bahwa judulnya memetik jambu di rumah Udin. Seorang anak yang bernama Udin. Ini tadi pada teks bacaan yang dibaca temanmu tadi, seorang anak yang bernama Udin. Udin itu mempunyai pohon jambu di samping rumah. Ada pohon jambu di samping rumahnya. Setelah pulang sekolah, dia mengajak teman-temannya. Kenapa dia ajak? Dia ajak untuk memetik buah jambu yang ada di samping rumahnya. Ternyata jambu yang ada di samping rumah Udin banyak sekali. Makanya dia mengajak teman-temannya untuk mengambil. Ada tadi pada teks bacaan yang telah dibacakan temanmu tadi, berbagai cara mereka mengambil jambu tersebut. Ada yang manja, ada yang pakai galah, ada yang metik pakai ada berbagai cara. Ada teman-temannya tadi mengumpulkan, ada juga yang mengumpulkan, tinggal mengumpulkan yang telah dijatuhkan oleh temannya. Itu tadi yang kita dengar dari teks bacaan yang dibacakan oleh teman tadi. Nah, untuk itu anak-anak kami, dari teks bacaan tersebut mungkin anak-anak kami kurang kedengaran tadi apa isi dari teks bacaan tersebut. Apa ada tadi kurang jelas kosakatanya? Kita saksikan dulu untuk dibacakan oleh anak kami Lovis sekali lagi, dan dengarkan, simaklah apa kata-kata pada teks tersebut. Mungkin anak-anak kami nanti ada yang kurang tahu kosakata dalam teks tersebut. Makanya buka kuping untuk mendengarkan, buka mata untuk melihat. Jangan nanti habis ini, apa tadi pelajaran kita? Hai teman, apa tadi pelajaran kita? Untuk apa tadi pelajaran kita? Tujuan apa tadi pelajaran kita? Jadi kalau kita belajar harus buka kuping, buka mata untuk mendengarkan dan untuk melihat. Jadi tidak ada nanti kalau habis ini apa tadi pelajaran kita. Semua tadi sudah mendengar. Sekarang kita akan mempersilahkan anak kami Lovis untuk membacakan sekali lagi dengan suara nyaring sehingga teman-temanmu bisa mendengarkan dan menulis kosakata yang mereka tidak mengerti. Kepada anak kami dipersilakan. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny
Terima kasih. Masih ada? Oke, satu lagi untuk dibacakan oleh anak kami. Lois, dengarkan dan tulis kosakata yang kamu tidak mengerti. Ya, silakan anak kami sekali lagi dibacakan dengan suara keras. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu Tulis di rumah kosakata yang sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjang pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan gala. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Iya. Sudah dengar semua? Mereka mengumpulkan terakhir tadi kalimatnya Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang telah jatuh dengan gembira, dengan riang gembira. Sangat mereka gembira karena banyak yang telah dijatuhkan oleh temannya. Mungkin ketiga teman-teman kamu telah membaca. Mungkin anak-anak kami ada yang kurang mengerti kosakata daripada teks bacaan tersebut. Ada? Ada. Ya. Siapa yang ada yang bisa bertanya? Saya Bu. Oke. Apa artinya? Oke. Terima kasih tepuk tangan buat. Ya, ada kosakata yang dia kurang mengerti tadi apa artinya memetik. Ya, memetik itu adalah mengambil. Dia mengambil jambu. Arti daripada memetik sama artinya mengambil. Ada yang lain? Ada Bu. Silakan, siapa? Saya Bu. Apa artinya memanjat? Oh, memanjat itu sama artinya yang mengambil di atas pohon yang jauh, yang tingginya harus dinaikin oleh seseorang yang tidak bisa memakai tangan, yang tidak bisa dijangkau oleh tangan, harus dengan memanjat, harus dengan menaikkan pohon tersebut sehingga buah tersebut bisa diambil. Kalau tidak memanjat, kalau tidak bisa menaiki pohon tersebut, otomatis buah itu tidak akan bisa diambil. Bisa mengerti? Bisa. Masih ada pertanyaan? Masih, Bu. Oke, siapa? Saya Bu. Oke. Apa artinya riang? Oh, artinya riang. Ya, artinya riang gembira. Mereka sangat gembira di saat mereka mengambil buah jambu. Ya, saya contohkan kepada anak-anak kami. Kalau ada sesuatu yang kalian ambil, ada sesuatu hadiah dari bapak, dari mama yang diberikan kepadamu, contohnya hadiah ulang tahun. Apakah gembira kalian menerima itu? Gembira. Ya, otomatis kita gembira. Ya, demikian Edo ini, demikian Udin dan teman-temannya sangat mereka riang, sangat mereka gembira untuk mengambil buah jambu di samping rumah Udin. Demikian anak-anak kami, kalau kalian bermain di lingkungan rumah, kalau sedang asik kalian, berarti kalian sedang asik bermain, gembira, sangat riang kalau ngumpul-ngumpul oleh teman-teman kalian. Kali ini ada bahan ini, perhatikan gambar yang ibu bawa. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan dari sana? Kelihatan. Ini adalah Udin dan teman-temannya.
Ini gambar, contoh gambar udin. Apa yang sedang mereka lakukan? Memotong jambu. Ya, mereka sedang jambu. Kita sudah dengar tadi pada teks yang telah dibacakan teman-teman. Dan kini anak-anak gambar mereka. Ini contoh gambar mereka. Ini tadi berbagai cara mereka mengambil buah jambu. Kita sudah tahu dan kita buktikan bahwa ini gambar mereka bagaimana cara mengambil jambu tersebut. Berbagai cara. Ada 3 cara mereka tadi mengambil jambu di samping rumah Udin. Ada yang manjat, ada yang pakai galak, ada yang memetik pakai tangan. Nah, ini dia anak-anak, perhatikan. Ada yang bisa memanjat tadi. Memanjat, kalau dia naikkan pohon, otomatis dia yang lebih banyak mengambil. Tetapi kalau hanya pakai tanah, tidak terlalu banyak, cuma setinggi tangannya aja yang bisa dia petik. Inilah kita sudah tahu dari teks yang telah dibacakan oleh teman tadi. Ini gambarnya anak-anak, bagaimana cara Udin, Edo, Lani mengambil buah jambu tersebut. Sudah lihat? Sudah. Siapa yang naik tadi? Udin. Siapa yang pakai galak? Beni. Siapa yang memetik buah? Lani. Otomatis kalian sudah menghafal semua. Ini anak-anak ibu sudah pintar. Ya, sudah mengerti, sudah seketika aja sudah sampai menangkap. Ya, ini tadi. Ya, siapa nama yang mengumpulkan? Siti dan Edo. Mereka mengumpulkan yang telah jatuh di bawah tanah. Mereka sangat gembira. Ya, seperti kalian kalau ada buah musim-musim buah langsat, pasti berbagai cara tadi mereka mengambil jambu. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah mengerti, maka ibu membagi tugas kelompok untuk dikerjakan. Diskusikan bersama teman. Ini adalah PD untuk didiskusikan. Jawab dengan benar. Nanti hasil diskusi kalian dijawab oleh teman sekelompok.
Itu artinya diskusi kelompok. Jangan hanya satu orang saja. Lagi, Bu. Oh, sedikit lagi. Hampir siap ya. Ya, ini hampir selesai. Ini sudah siap semua? Ini satu kelompok lagi masih belum. Ya, yang dua kelompok sudah siap, satu kelompok lagi belum siap. Kita tunggu teman kelompok satu untuk disiapkan hasil diskusi mereka. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah siap. Sudah siap semua? Ada yang sulit? Berarti mudah semua soalnya? Mudah. Berarti kalian 100 semua nanti kalau Ibu periksa. Ini tidak ada yang sulit. Saya tanya, ada yang sulit? Tidak, Bu. Berarti ini semua mudah semua. Ini 100 nanti nilainya. Ya benar? Itu artinya kalau sudah benar, itu artinya semua yang Ibu terangkan tadi sudah melengket. Itu artinya sudah kalian paham semua. Makanya bisa menjawab LKD yang Ibu berikan dengan kerja sama. Kalau katakan kerja sama itu kerja kelompok, saling tukar pikiran satu dengan yang lain. Untuk itu, pada kelompok 1 saya berikan ini kelompok 3 yang menjawab nanti. Kelompok 1 silakan berikan pertanyaan nanti dan dijawab oleh teman kelompok 3. Silakan. Baca soalmu nomor 1 dan dijawab oleh. Apa yang dilakukan Deni dan teman-teman? Ya, silakan jawab. Membuat jambu. Iya. Sama dengan jawaban kelompok 3, kelompok 2? Sama, Bu. Berarti sama. Berarti mereka memetik Jambu. Ya. Untuk kelompok 3, soal nomor 2. Silakan. Yang menjawab nanti kelompok 2. Silakan baca soal nomor 2. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Oke, silakan jawab. Beni, Lani, Siti, Edo. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua saya sudah tahu bahwa 1 sampai 5, 3 kelompok ini semua sudah menjawab. Ya, masih ada semangat? Masih, Bu. Masih ada semangat? Silakan berdiri. Saya tahu anak-anak kami untuk tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Hasil diskusi kalian nanti
Oleh sebab itu kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak kami, kita sudah tahu tadi bagaimana cara Beni Udin mengambil buah jambu. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak kami, kalau kita bawa dalam perkalian, kalau kita bawa dalam matematika, bagaimana cara Udin mengambil, berapa buah Udin mengambil buah jambu di rumahnya. Udin memetik jambu di rumahnya sebanyak 7. Beni juga mengambil jambu 7. Udah berapa? 14. 7 ditambah 7 14. Lani lagi mengambil 7. Sudah berapa? 21. Sudah 21. Ada 3 orang tadi yang mengambil buah jambu di rumah Udin. Mereka mengambil 7 buah. 7 Udin, 7 Beni, dan 7 Lani. Berarti jumlahnya 21. Kita mengalihkannya. Kalau kita bawa dalam perkalian, 7 dikali 3 berapa? 7 dikali 3 berapa? 21. Ya, 21. Berarti sama dengan penjumlahan tadi. Kalau mereka mengambil 7 buah, 3 orang, berarti sama hasilnya 21. Kalau kita mengalihkannya, 7 dikali 3 sama hasilnya 21. Ada lagi satu contoh. Mereka mengambil, ini Siti atau Edo, mereka mengambil 3. Ya. Edo mengambil 3 buah jambu. Sementara Siti mengambil 3. 3 ditambah 3 6. 3 ditambah 3 9. 3 ditambah 3 6. 3 ditambah 3 6. Ya. Edo tadi mengambil 3. Dengarkan, makanya buka kuping. Ibu tadi bilang buka kuping, buka mata. Bukan 9. Edo mengambil 3. Lani juga mengambil 3. 3 ditambah 3 6. Lalu Beni mengambil 3. Berapa semua? 9. Kalau kita mengalihkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, 3 dikali 3 9. Itulah anak-anak kami harus fokus untuk belajar. Harus fokus, jangan hanya satu melulu aja mata pelajaran. Kita juga berfokus untuk mata pelajaran yang lain, sehingga tidak ketinggalan satu dengan yang lain. Itu artinya. Kalau hanya melulu satu mata pelajaran saja, tapi yang ke-8 mata pelajaran ketinggalan. Jangan anak-anak. Kita semua favoritkan. Kita semua sukai pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oleh sebab itu ada satu lagi tugas yang Ibu berikan, supaya kerjakan, benar-benar kerjakan dengan teliti. Saya bagikan satu lagi bagaimana cara kalian mengerjakannya. Ini saya bagikan per kelompok lagi. Kerjakan. Ini kerja kelompok, nanti ada kerja individu. Yang artinya kerja satu-satu nanti saya kasih sebagai oleh-oleh di rumah ini dulu kerja kelompok. Yang satu tadi mana Basya? Yang satu tadi? Mana? Mana yang satu tadi yang sudah kalian kerjakan? Ya, coba kerjakan
dengan teliti. Saling tukar pikiran. Ini sudah siap? Belum. Ya, ini kelompok 3 hampir habis ya, hampir selesai. Mereka menjawab semuanya. Berapa sudah? 2, 8. Iya. Ini kelompok 1 sudah siap, tinggal kelompok 2. Masih 2 lagi. Kalau sudah siap, coba teliti kembali, mana tahu ada yang salah. Ya, coba periksa kembali, jangan asal sudah menjawab. Ini sudah siap Bu, padahal jawabannya salah. Ini kalau sudah siap harus periksa apapun itu yang kita kerjakan, baru kita kasih, kita koreksi dulu. Ya anak-anak kami. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Ini sudah? Sudah, Bu. Ini sudah? Sudah, Bu. Tidak ada yang sulit? Tidak, Bu. Soalnya mudah? Mudah, Bu. Oke. Untuk pertama, yang menjawab pertama, tugas yang Ibu berikan kelompok 2. Berapa jawaban nomor 1? Silakan berdiri. Berapa jawaban nomor 1? Listi. Berapa jawabanmu? Dengarkan. Anak-anak kami dengarkan. Apakah sama jawabanmu? 18. Oke, 18. Sama kelompok 1? Sama, Bu. Kelompok 2? Sama, Bu. Sama dengan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 sama jawabannya. Tidak ada yang beda? Tidak, Bu. Untuk soal nomor 2 saya mintakan kepada kelompok 3. Berapa jawabanmu? 35. Iya, 35. Ya benar. Ini jawaban nomor 2. Semuanya sudah siap jawab semua? Sudah, Bu. Itu saya rasa anak-anak kami pintar. Berbagai mata pelajaran itu yang Ibu harapkan. Jangan fokuskan hanya satu mata pelajaran anak-anak, supaya kalian terfavoritkan semua pelajaran, sehingga Bapak Ibu guru kalau masuk sangat senang untuk belajar atau mengajar kepada anak-anak kami. Kalau sudah siap, silakan kumpulkan ke depan. Silakan satu-satu orang satu meja untuk mengumpulkannya. Silakan kumpulkan di sini.
Baiklah anak-anak kami, mungkin ada sudah mengerti semua dengan pelajaran kita hari ini. Dengan kesimpulannya, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bermain di lingkungan rumah. Kesimpulannya, kita sangat bergembira jika kita bermain dengan teman. Kita sangat senang jika kita bermain di lingkungan rumah. Jika kita bisa senang, kita bisa bergembira jika kita bersama-sama dengan teman-teman kita. Jangan pilih kasih, itu artinya. Jangan pilih kasih, itu bukan kawan saya kamu. Hanya satu orang kawan saya. Itu kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Kita sudah tahu, sudah kita melihat bagaimana keakraban Udin, Beni, dan kawan-kawannya memetik buah jambu di rumah Udin. Saya harapkan kepada anak-anak kami yang ada di kelas ini, jangan pilih-pilih kasih. Kalau kalian main-main bersama, sehingga anak-anak kami membuat gembira dalam kegiatan apapun yang anak-anak kami lakukan. Demikian pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Dan sebelum kita pulang, ibu membagikan oleh-oleh di rumah. Ini oleh-olehnya bukan berupa makanan, tetapi berupa ilmu. Ya, berupa ilmu. Kalau tidak ada oleh-oleh yang anak-anak kami bawa di rumah, otomatis oleh-oleh itu tidak dibuka. Artinya anak-anak kami tidak membuka buku kalau tidak ada tugas. Makanya ibu bagikan oleh-oleh berupa tugas supaya anak-anak kami bisa membuka buku kembali dan mengingat apa pelajaran yang anak-anak kami terima pada hari ini. Oleh sebab itu ibu membagikan tugas individu, yang artinya tugas tadi per kelompok yang ibu berikan. Kali ini tugas individu, tugas pribadi satu-satu orang. Kerjakan di rumah. Jawab nanti ya. Ini tugasmu di rumah dan jawab di rumah. Besok ibu periksa. Sudah dengar? Sudah. Oleh karena itu sebelum kita pulang di rumah, dan kita seperti biasanya, kita selalu berdoa dan bernyanyi supaya kita bisa sampai di rumah dengan selamat. Untuk itu kepada anak kami, Lovis untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan dulu. Ya, 3 ya.
Terima kasih, sampai di sini pelajaran kita. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan, Bu. Oh, Bu.